Kedengeran, Kak. Oke. Siap. Welcome teman-teman semua. Semua baru ikutan kan ya hari ini ya? Iya, Kak. Yes. Oke, sambil kita nunggu mungkin aku sedikit perkenalan. Jadi annyeonghaseyo, 저는 신타입니다. Jadi kenalin namaku Sinta. Aku dari Bali, tinggal di Bali. Dan di sini aku mau bantu kalian untuk belajar bahasa Korea, terutama di dalam menulis huruf Korea dan juga membaca huruf Korea. Jadi sekali lagi selamat datang buat teman-teman semua di Blaze Korea level 1. Nah, di kelas ini kita bakalan fokus untuk membaca dan juga menulis huruf Korea atau biasa kita sebut dengan Hangul. Oke. Nah, boleh tahu dong rata-rata teman-teman di sini kenapa sih join Blaze Korea? Kenapa milih kelas Korea? Karena K-pop kah atau drakor kah atau Korea, Kak. Karena drakor dan juga K-pop. Oke. Karena drakor dan juga K-pop. Teman-teman yang lain. Berarti pengen Karena mau nyari beasiswa kuliah, Kak. I see. Karena mau tinggal di Korea, wow. Mau kuliah di Korea juga. Iya, Kak. Oke. Mantap sih motivasinya. Kebanyakan pasti mungkin ada yang suka K-pop atau drakor, terus pengen bisa tahu mereka tuh ngomong apa sih sebenarnya. Terus ada juga yang pengen kerja di Korea, nambah bahasa asing, pengen liburan ke Korea, pengen kerja. Oke, mantap. Salah satunya pasti pengen ngomong sama Opa ya. Iya dong. Iya, Kak. Iya dong. Iya. Iya dong. Oke. Nah, apalagi ya? Kayaknya sih itu aja. Jadi di kelas ini, apa ya? Aku sih terserah kalian. Kalian mau panggil aku nama aja, ataukah manggil Sam, ataukah manggil Kak, terserah. Tapi yang pasti kita di sini rata ya. Jadi nggak ada istilahnya kayak guru dengan murid. Jadi kita sebenarnya sama. Kita sama-sama belajar di sini. Dan aku sendiri juga bukan pure dari lulusan sastra Korea, enggak. Jadi aku tuh kenapa bisa mengajar di Blaze Korea ya karena dulu aku suka K-pop, terus aku belajar otodidak sendiri, sampai akhirnya ngerti Hangul, bisa baca dan nulis, sama juga mengerti beberapa kosakata dan bikin kalimatnya. Jadi aku juga dulu murid di Blaze Korea, di tempat kalian sekarang ini, di kursus gratis Bali, sampai akhirnya sekitar 2 semester kayaknya, 2 semester aku ikut kelas, terus aku ditawarin untuk bantu ngajar juga di level 1-nya. Kayak gitu sih, jadi kita di sini sama-sama belajar, ilmuku juga bukan yang expert banget kayak orang lulusan dari sastra Korea. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang pernah les di luar sana, pernah les bahasa Korea mungkin, ataukah juga Belum pernah, kalian... Kak. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalian ada yang otodidak, terus sudah bisa memahami dengan baik. Nah, boleh tuh nanti kita sharing-sharing. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ternyata aku nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan, nah bisa tuh teman-teman yang lain yang mengerti bisa bantu jawab, kayak gitu sih. Oke, aman
kelihatan ya? Jadi aku bakalan share screen untuk di pertemuan pertama ini. Biasanya aku bakalan kasih materi pakai Microsoft Word. Sebentar. Nah, nanti juga bakalan aku share setelah kelas di grup supaya kalian juga di rumah ada pegangan materinya dan bisa belajarin lagi. Makan ya, sebentar ya. Oke, di sini kebanyakan asal dari mana nih? Adakah yang dari luar Bali? Dari Bogor. Kalau aku Sulawesi, Kak. Jakarta. Sulawesi, Negara, Kak. Bogor. Negara. Kintamani, Kak. Kintamani. Aku Tabanan loh. Gianyar, Kak. Oke, Gianyar. Di mana? Tabanan. Aja Kak. Tabanan, Singaraja. Singaraja. Jemberana, Kak. Jemberana, oke. Singaraja juga, Kak. Singaraja. Asli Denpasar. Oke, Denpasar. Oke. Badung, Kak. Badung. Oke. Kelihatan nggak ya? Oh, belum. Sabar. Bentar. Oke. Bentar ya. Kelihatankah? Apanya? Wait. Sabar. Ada something. Aiko. Wait ya guys. Oke. Udah kelihatan ya? Belum Kak. Belum, Kak. Oh, belum. Belum, Kak. Belum. Belum, Sam. Ya. Udah, Kak. Oke, udah kelihatan? Udah, Kak. Udah. Wait, sebentar, aku mute Udah, dulu ya, Kak. teman-teman semua. Aku mau jelasin dulu. Nah, jadi ini materi kita pertama, di mana kita bakalan belajar dulu huruf-huruf Korea. Nah, seperti yang ada di layar. Sebenarnya ini grupnya, kok grup sih? Hurufnya tuh sama kayak kita belajar alfabet. Jadi kalau misalnya kita di alfabet kan ada huruf mati atau vokal, terus ada huruf mati konsonan, huruf hidup vokal. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kita di Halo, cek. Ya, Kak. Ya, masih kedengeran Kak. Kedengaran, Kak. Iya, Kak, kedenger. Halo. Lanjut, Sam. Lanjut, Kak. Lanjut jelasin, Kak. Lanjut. Aman ya? Aku masih Aman. masih kelihatan kan ya? Aman, Kak. Nggak kelihatan, Kak, hurufnya. Oh, udah. Kelihatan. Bentar. Oke, kelihatan ya? Ya. Nah, jadi balik lagi
kita itu belajar kayak alfabet, jadi bakalan ada huruf vokal. Kalau bahasa Korea, huruf vokalnya tuh bakalan ada lebih banyak. Nah, ini dia list dari huruf vokalnya. Nah, mungkin kalian yang terutama yang punya motivasi kerja ke Korea ataukah suka K-pop atau drakor, pasti kalian udah sering banget dong ngelihat bentuk-bentuk hurufnya ini. Jadi mungkin udah Iya. jadi mungkin udah familiar di kalian. Nah, tapi di sini kita bakalan belajar gimana cara nyusunnya supaya bisa menulis kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama itu ada namanya huruf vokal A. Nah, ini bisa dibilang huruf dasar. Jadi ada vokal A itu yang pertama kalian perlu tulis adalah bentuk garis yang lurus dari atas ke bawah ini. Jadi poin yang perlu kalian tahu kalau dalam menulis huruf Korea itu kan cuma kotak-kotak. Kalau nggak lurus ke atas bawah, lurusnya ke samping. Atau misalnya dia bentuknya, ya intinya kotak-kotak lah ya, bentuk huruf Korea itu. Nah, poinnya tuh cuman ada 2. Kalau misalnya bentuknya itu lurus atas ke bawah, kalian perlu nulisnya itu dari atas ke bawah. Oke. Terus kalau misalnya dia mendatar, bentuknya itu mendatar atau horizontal, kalian start nulisnya itu dari kiri ke kanan. Kayak itu. Contohnya nih A. Contohnya A. Jadi kalian perlu menulisnya itu ini aku gambarin pakai kursor di laptopku ya. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Misalnya kayak gini. Jadi Iya, kalian kelihatan. bikin garis dari atas ke bawah. 1. Terus dari titik tengah ini kalian bikin ke kanan. Seret. Kayak itu. Nah, itu A. Vokalnya A. Kemudian yang kedua ada ya. Ya. Untuk huruf Y, kalau di dalam sastra Korea, dia masuk ke urutan vokal, bukan konsonan. Oke. Nah, dari bentuk A, dari bentuk huruf A, itu ada ya. Berkembang menjadi ya. Terus kemudian, ini namanya EO. Mungkin kalian kalau pernah baca lirik lagu, pernah nemu tulisan EO. Oke. Nah, ini dia hurufnya. Jadi bisa dibilang ini adalah huruf A kebalik. Oke. Cara bacanya itu adalah O. EO atau O. Oke. Nah, terus selanjutnya dari O itu ada yo. Y, E, O. Yo. Next. T kebalik. Nah, ini biasanya aku sebut ini vokal tidur. Ini adalah O. Vokal O yang ada di kita, ada di alfabet A, I, U, E, O. Jadi cara bacanya itu sama O. Terus kemudian dari O berkembang menjadi Yo. Y-O. Oke. Kemudian ada kayak huruf T. Nah, ini adalah U. U biasa, A, I, U. Terus dari U berkembang menjadi U. Next, yang garis horizontal ini kayak strip, ini namanya E. E, U, E. Cara bacanya tuh E. Gigi atas dan bawah kalian ketemu pas ngucapin E. Bukan E, tapi E. Next, ada I. Tarik garis lurus dari atas ke bawah, cuman ini vokalnya I. Oke. Nah, mungkin boleh aku bacain dulu. Jadi yang pertama itu A, ya, O, yo,
Yo. O, yo, Yu. U, U, I. O, I. Oke. Satu orang mungkin mau nyoba untuk mengucapkan? Adakah? Aku Kak. Dengan siapa itu? Boleh Ari. silakan. Oke, silakan Ari. Dari A sampai I ya. Oh, oke Kak. Kalau salah dikorek ya. Siap. Kamu baca aja dulu. Oke. A, ya, O, yo, O, tunggu. O, habis Yo. yo, U, yo, U. U, ayah, U, I, I. Oke. Nah, sedikit koreksi. Jadi tadi pas kamu baca huruf ini, A kebalik, itu dibedain dengan baca O. Jadi kalau misalnya kamu baca huruf ini, kayak kamu bilang O. O. Mulutnya agak dibuka. O. Terus yo. Yo. Beda sama O, yo. Yo. Kalau O, yo, itu O mulut kalian jadinya lebih bulat. Tapi kalau O atau EO, O lebih dibuka. O, yo. Ya. Yo. Oke. Satu orang lagi mau nyoba baca? Saya mau Silakan. A, Sebentar. ya, Teman-teman yang lain mungkin boleh di-mute dulu. Jadi yang di-unmute cuman yang mau mengucapkan hurufnya aja. ya, Dibantu ya. ya Kak. A, ya, O, yo, O, yo, U, U. Tolong ke bawah Kak. Oke. U, I. Oke. Ya Kak. Sorry ya, aku mute dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah berani dicoba. Memang agak susah sih untuk membedakan cara baca EO dengan O ini, tapi yang pasti gampangnya, kalau misalnya kalian mau baca EO, huruf yang ini, itu kalian agak dibuka mulutnya, kayak bilang O. Kalau misalnya gampangnya tuh kayak kalian bilang versi lebaynya oh gitu, kayak gitu loh. Jadi mirip itu dia cara baca O-nya. O, yo. Oke, O, yo. Dari A, ya, O, yo, U, yu. Nah, di situ dia perbedaannya. Jadi kelihatan. Pokoknya ingat aja, kalau misalnya huruf ini, dia O-nya itu agak dibuka. O. Tapi kalau yang T kebalik, ini O-nya bulat. O. Oke. Terus yang ini juga cara baca jadi gigi atas dengan gigi bawah kalian itu ketemu. Kayak kalian menggigil. Kayak gitu. Jadi bukan kayak misalnya kalian mikir enggak gitu cara bacanya, tapi Kalau I nggak ada masalah, I kayak biasa. Oke, thank you untuk yang sudah mau mencoba. Nah, selanjutnya ada vokal lanjutan lagi. Ini namanya vokal perluasan. Jadi kayak vokal yang vokal ketemu vokal digabung menjadi huruf vokal baru kayak gitu loh. Nah, yang pertama ini ada AE. Kalau kalian familiar dengan Hangul atau udah pernah belajar, pasti kalian ketemu huruf ini itu kalau dilafalin di alfabet jadinya AE. Terus berkembang menjadi Y. Selanjutnya ada E. Ini E biasa.
E kayak A, I, U, E, O. E. E. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat, yang pertama huruf E itu gabungan antara huruf vokal A digabung dengan vokal I. Menjadi E. Terus yang Y, A, E, gabungan huruf vokal Ya dengan I. Menjadi Y. Selanjutnya, gabungan vokal O dengan I menjadi E. Selanjutnya, gabungan vokal Yo dengan I dibaca Y. Y algessemnida. Nah, kayak gitu. Mirip itu dia. Next, ini adalah vokal untuk huruf W. Nah, ini juga tambahan. Untuk huruf W di bahasa Korea itu masuk ke dalam urutan vokal, bukan konsonan. Kalau misalnya kita di bahasa Indonesia atau di alfabet, huruf W itu kan termasuk ke dalam huruf mati. Nah, di sini ada pun beberapa huruf W yang sudah dibikinkan. Nah, ini dia memakai huruf vokal yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, wa, gabungan huruf O dengan A. Oke, gabungan huruf O dengan A. O tambah A, oa, jadinya wa. Terus, selanjutnya ada W. W-A-E. Nah, ini pasti udah sering banget kalian dengar, apalagi di drama. Y, atau di bahasa Korea itu jadinya W. Weo, kayak gitu. Nah, ini gabungan huruf vokal O dengan E. Jadinya W. Next, gabungan huruf O dengan I atau OI dibaca W. Oke. Terus, gabungan huruf U dengan O menjadi wo. Terus gabungan huruf U dengan E menjadi W. Jadi ada dua W. Ada dua pembacaan W di huruf vokal Korea, tapi huruf yang membangun si hangelnya itu berbeda. Terus next, U ditambah I menjadi wi. Oke. Terakhir ada ketemu dengan I. Jadinya E. I dibaca E. E. Kayak baca E, tapi ada I-nya. E. Oke. Aku baca dulu ya, biar kalian ada bayangan. E. Y. E. Y. Wa. We. We. Wo. We. Wi. E. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan. Saya, Kak. Silakan. Oke, sebentar, sorry. Ayo, boleh. Sudah siap? Halo? Guys? Oke. Bisa tolong ke atasan, Kak? Ininya layarnya. Oh ya. Ke atasan. Oke. Oh Ini. ya. Ya. Dari sini startnya. Oke. E. Y. E. Y. Wa. We. We. Wo. We. Wi. A. Ya, E. Oke, mantap. Lagi satu orang? Ada yang mau? Saya mau, Kak. Silakan. Ya, Y. E. Y. E. Y. E. Y.
wa, we, Ninga jadi. wi, wo, we, wi, e. Oke, tap. Oke, nah itu vokalnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Aku Kak, Tidak, Kak. Aku, Kak. Ya, Aku mau nanya apa? Aku Silpi dari Jakarta. Aku mau nanya cara ngebedainnya W sama W biasa. Soalnya kalau di pendengarannya aku ya itu sama aja gitu kedengarannya. W sama W. Iya, kedengarannya memang sama, cara bacanya memang sama. Tapi dia pembangun huruf vokalnya yang beda. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita mau lihat gimana cara pembedaannya itu kalau kita udah banyak tahu kosakata Korea, nah di situ biasanya bakal bisa bedain kayak gitu. Tapi yang pasti untuk W yang pertama ini yang membangun hurufnya itu O dengan I. Kalau aku sih sering bilangnya contoh gampangnya tuh marga choi. Pernah lihat kan marga choi? CHOI. Ya. Nah, itu dia. Jadi OI-nya itu pakai huruf ini. Oh. Pakai huruf ini. Kalau misalnya kita orang bukan asli Korea, pasti pertama kita ngelihat kata choi-nya itu kita pasti bacanya choi. Choi Siwon, Choi Minho, ataukah Choi siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian dengar orang Korea yang ngomong marga Choi itu, mereka itu bilangnya Choi. Bukan Choi, tapi Choi. Choi. C ketemu W. Sorry, bener dah. Jadinya Choi. Karena dia bilang Choi Siwon, Choi Minho, Choi Changmin, ataukah Choi yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita yang bukan orang asli Korea, pasti kita bakalan bacanya Choi. Choi, sini Choi, kayak gitu. Tapi kalau orang Korea yang ngomong, dia bilangnya Choi. Cepet. Oke. Nah, kalau misalnya yang W ini, biasanya aku belum pernah lihat sih yang pakai W ini kalau untuk kosakata, tapi di situ sih. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah tahu banyak tentang kosakata Korea, di situ nanti bakalan ketemu kok kapan dia pakai OI-nya itu, kapan dia pakai W. Tapi kalau misalnya kita yang sekarang nih kita belajar Hangul, orang bukan asli Korea belajar Hangul, pasti kan tujuan pertama kita belajar Hangul itu pasti kalau nggak nulis nama kita sendiri, nulis nama apa gitu misalnya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau nulis nama sendiri itu kan beda susunannya dengan nama orang Korea kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada nih nama kalian itu Wendy, terus kalian bingung mau pakai W yang mana. Nah, kalau dari aku sih sama aja. Misalnya kamu pakai yang susunan huruf OI, nulis Wendy-nya itu, atau mau pakai U sama E. Jadi bakalan sama. Karena kan cara bacanya itu sama, W. Kayak gitu. Itu sih. Jadi biar tahu aja dulu. Yang pasti jangan terlalu dipusingin aja dulu. Nanti pasti bakalan ngerti kok selama berjalannya waktu kita belajar. Kayak gitu. Oke, bisa diterima jawabannya atau masih kurang puas? Bisa, Oke. Kak. Bisa, Kak. Oke, siap. Yang lain? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Oke, ada yang Bisa, Kak. nanya. Saya mau nanya untuk kelas lama apa sudah ada pengumuman lagi untuk yang remedi? Oke, untuk kelas lama nanti aku bakalan menyusul informasinya. Tenang aja. Jangan khawatir, nanti aku bakalan kasih kalian kebijakan kok. Oke, bentar guys. Ada something yang perlu urus.
aku kembali. Sorry, ada gangguan. Nah, lanjut ya. Itu tadi untuk huruf vokal. Sekarang kita lanjut ke konsonan. Konsonan di sini ada 19 kalau nggak salah. Nah, untuk yang pertama, bentuk ini itu namanya giok. Jadi kalau misalnya kalian ketemu huruf ini, terus kalian pengen tahu namanya apa, cara bacanya gimana, ini nama hurufnya tuh giok. Tapi untuk pelafalannya, dia bisa dilafalkan K, bisa juga dilafalkan G. Oke, terus selanjutnya huruf nien. Ini nien namanya. Dilafalin dengan sebagai huruf N. And then ini namanya tiget. Ini dia tiget. Dilafalkan T dan juga dilafalkan D. Next, ini namanya real. Dilafalkan R, kemudian bisa juga dilafalkan L. Next, yang kotak ini adalah miem, M. Terus ada piep, dilafalkan P dan juga B. Next, siot, dilafalkan S atau SH. Next, yang bulat ini namanya iyeng. Ini dia berfungsi sebagai konsonan bantuan, tapi kalau misalnya dia sebagai konsonan, dia berfungsi sebagai konsonan akhir, itu dibaca menjadi eng. Ya, eng. Terus selanjutnya huruf ini adalah ciut. Ini bisa dibaca C atau juga sering J. Oke. Next, ciut. Nah, bedanya jiut sama ciut. Kalau kita bilang ciut atau CH ini ada udara yang keluar. Ci. Kayak misalnya bilang coy. Kayak ada udara yang keluar. Kayak itu sih kalau gampangnya aku bilang. Terus ada K, kiek, KH. Ini sama juga huruf K, penekanan K, tapi ada udara yang keluar. Oke. Next, tiut. T, penekanan T. Ada udara yang keluar juga. Next, piep. Ini penekanannya P dan ada udara yang keluar juga. Next, hiyut. H. Pelafalannya H. Terus ada konsonan double. Ini di sini ada konsonan yang didabelkan. Itu kayak misalnya yang pertama ini namanya sang giok. Jadi huruf giok yang didabelkan. Dibaca K. Penekanannya K. Next, sang tiget. Penekanannya T. Penekanan bacanya T maksudku. Terus sang bieu. Penekanan bacanya itu P. Nah, kalian mungkin sering lihat konsonan ini. Kalau misalnya gampangnya itu di kata upa. Apa, yang gitu. Ini dia yang dipakai. Jadi penekanannya itu P dan nggak ada udara yang keluar. Jadi saat kalian baca konsonan ini nggak ada udara yang keluar. Ngerti ya maksudku, maksud bahasaku. Jadi itu cara gampangku untuk ngejelasin ke kalian. Terus ada sang siot. Nah, ini double S. Nah, kalau untuk S ini nggak terlalu kelihatan sih dia perbedaan bacanya ya dengan S yang pertama tadi. Terus terakhir ada sang jiut. Dia
Romaji atau alfabetnya itu tulisannya JJ, karena ini memang kalau dilafalkan bukan dilafalkan, tapi kalau disalin ke alfabet ini memang J, tapi pembacaannya itu C. Kalau misalnya kalian pernah dengar tahu mie hitam Korea, jjajangmyeon, nah itu kan huruf awalnya itu pakai samjiut ini, ca. Terus yang kedua, jangnya pakai J yang biasa. Makanya cara bacanya itu ca, jang, myeon. Cinca, cinca. Nah itu dia. Kayak misalnya cinca. J yang pertama kan J yang sendiri. Cinca. Nah yang kedua pakai sang jiut. Jadi pendengarannya C. Cinca. Nah gitu dia. Cinca. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal konsonan, itu aja konsonannya. Tanya Kak, Ya, kan itu ada K sama G, terus ada yang dibaca D sama T, itu kapan kita tahu dia bacanya K atau G gitu ya? Oke, jadi nanti pas kita bakalan belajar lebih lanjut lagi, itu bakalan ada yang namanya konsonan akhir. Jadi kita bakalan mengenal yang namanya konsonan akhir. Nah, adapun konsonan akhir itu bagaimana dia, nanti mungkin aku bakalan jelasin, tapi untuk secara singkat mungkin aku jelasin sekarang. Nah, untuk huruf yang dilafalkan 2 huruf ini, biasanya kalau misalnya ini contohnya yang giok ya kan, yang giok ini kalau dia menjadi konsonan akhir itu maksudnya dia akhir suku kata itu loh. Kayak misalnya kita bilang kata, berarti K yang pertama itu konsonan akhir. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kayak huruf penutup, huruf konsonan penutup daripada suku kata itu sendiri. Nah, kalau giok ini dia menjadi konsonan akhir, atau biasanya sering kita bilang alas, huruf yang menjadi alas, karena kan nulis Hangul itu nyamping bawah kayak gitu kan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau dia hurufnya ini menjadi alas atau konsonan akhir, terserah kalian mau pakai istilah yang mana, yang gampang kalian mengerti. Kalian mau pakai istilah alas ataukah konsonan akhir, itu sama aja, yang penting kalian mengerti. Oke, aku ulang lagi. Kalau misalnya dia giok ini menjadi konsonan akhir, berarti dia bakalan dilafalkan K. Ya, bakalan lebih dilafalkan K. Oke. Kalau misalnya G, biasanya dia kalau huruf gioknya ini di tengah-tengah daripada katanya itu. Jadi dia letaknya di tengah. Biasanya dia bakalan lebih dibaca G. Oke. Nah, sama kayak tiget. Kalau dia menjadi alas atau konsonan akhir, dia bakalan penekanannya T. Tapi kalau dia mengawali atau dia di tengah, biasanya lebih ke D dibacanya. Kayak gitu aja sih. Untuk real, nah ini juga sama. Kalau misalnya dia, nah ini tergantung juga sih ya. Tapi yang aku tahu, kalau real, dia sebagai konsonan akhir, dia bakalan dibaca L. Oke. Terus kalau R, biasanya dia R itu bisa di awal dibaca R, atau dia letaknya di tengah, juga bakalan bisa dibaca R. Oke, sebentar. Sorry ya, tunggu dulu ya. Itu suara apakah? Oke. Sorry. Nah, ya seperti itu kira-kira. Bagaimana? Sudah menjawabkah? Puaskah dengan jawabanku? Puas Kak. Iya, Kak. Siap. Nah, di sini aku mau jelasin cara penulisan.
Cara penulisannya, hangul akan bisa terbaca dengan jelas apabila antara konsonan dengan vokal itu saling berpasangan. Jadi antara konsonan sama vokal itu harus berpasangan. Jadi nggak ada boleh yang nggak punya, gimana ya istilahnya, kayak kalau dia suku katanya itu ada di tengah, tapi dia nggak punya vokal, nanti pasti bakal ada vokal bantuan. Terus kalau misalnya dia vokalnya itu nggak punya konsonan, bakal ada nanti konsonan bantuan. Oke. Nah, konsonan tidak bisa berdiri sendiri tanpa vokal, begitu pula sebaliknya. Struktur huruf yang sempurna adalah diawali dengan konsonan, lalu diikuti dengan vokal. Berikut cara penggabungan konsonan dan vokal menjadi suku kata. Ada 6 bentuk yang akan kalian temukan nanti saat kita semakin banyak mengenal kalimat-kalimat yang memakai huruf Korea. Nah, ini yang pertama, sederhana. Nah ini kan, coba kalian perhatiin. Untuk yang warnanya oranye, ini adalah konsonan. Untuk yang gambarnya, ini apa sih, Tosca? Tosca kah? Ya, kita bilanglah Tosca ya. Untuk yang gambar warnanya Tosca itu vokal. Nah, ada warna lain lagi. Ini kita bilang ungu lah ya. Yang warna ungu ini adalah bunyi akhir atau konsonan akhir. Oke, yang pertama. Kalau misalnya vokalnya itu berdiri, ini biasanya aku bilang vokal berdiri atau vertikal. Nah, terserah kalian mau pakai istilah vokal vertikal atau vokal yang berdiri, silahkan, serah kalian. Yang pasti yang mana kalian ngerti pakai itu. Oke, kalau misalnya dia vokalnya berdiri, dia letaknya itu di samping kanan konsonan. Nah, kayak ginilah kira-kira bentuknya. Ini kalau misalnya kita baca menjadi aga. Ini konsonan bantuan untuk A pertama karena dia enggak punya konsonan asli. Dia enggak punya pasangan konsonan. Beda sama A yang kedua. Dia punya konsonan pasangan konsonan yaitu giok. Oke. Terus kedua, lihat yang Tosca. Kalau dia vokalnya tidur atau horizontal kayak gini, dia akan diletakkan di bawah konsonan seperti contoh ini. Ini juga sama. U pertama ini enggak punya pasangan konsonan. Makanya dibantu dengan konsonan bantuan ing. Dibaca ugu. 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 Next. Untuk vokal yang tidur, terus ada tambahan konsonan akhir. Dari ugu menjadi ukuk. 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 Oke. Ukuk. 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 Yep. Oh, berarti yang di bawahnya itu dibaca K. Ya, beda sama yang ini. Tapi karena kalau misalnya kita gabungin ukuk, ini kan giok. Giok, ketemu giok lagi, nah dibaca K. Kayak gitu. Jadi ada dia teknik-tekniknya. Tapi nanti mungkin kalian lambat laun pasti bakalan bisa lebih mengerti, bakalan bisa menemukan gimana sih perbedaan bacanya. Nah, pasti nanti Tunggu, bakalan Kak. bisa. Aku masih bingung, Kak. Itu kan yang di bawahnya itu dibaca K. Kalau K ketemu apa itu namanya? Giok. Giok ketemu giok bacanya K. K. Ya. Oh. Kayak gitu. Berarti kalau konsonannya di bawah itu dibaca K juga. Iya. Pokoknya dia kalau sebagai konsonan akhir, tapi ada juga biasanya bukan selalu konsonan di bawah sih. Tapi kayak gini, misalnya dia konsonannya itu di bawah, terus
di sampingnya ada vokal. Nah, itu meskipun dia konsonannya di bawah, dia menjadi alas, tapi di samping kanannya dia ketemu vokal, dia bakalan balik dibaca G. Ini kita masih berbicara tentang giok ya, contohnya. Ini misalnya giok. Contoh nih misalnya misalnya di sini bukan giok. Ini anggap yang oranye ini bukan giok, tapi konsonan bantuan ing. Berarti kan uk pertama ketemu uk kedua, G yang di bawah ini ketemu vokal. Jadinya dia akan dibaca uguk. Karena gioknya ini ketemu vokal. Kecuali kalau misalnya kayak yang di gambar ini, giok pertama, giok bunyi akhir pertama ketemu dengan giok lagi. Nah, dia bakalan dibaca K. Ukuk. Ukuk. Kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. At least mulai ada bayangan lah kira-kira ya. Nah, terus sama. Untuk vokal yang berdiri dari aga jadi akak. 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 Oke. Next. Nah, ini seperti bentuknya. Kan tadi di huruf W itu kan bentuknya kayak gini nih. Kayak gini dia bentuknya. Ya kan, bentuknya tuh kayak gini. Space yang kosong ini adalah space untuk meletakkan konsonan. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk konsonan ing, dia ada di antara vokal U dengan I. Berarti ini dibaca wi. Next. Giok ada di antara U dengan I. Berarti wi, kui. Wi, kui. Wi, kui. Wi, Nah, wi, kui. Wi, kui. G, lebih ke G. Kui. Wi, kui. Ya, wi, kui. Kui. Bentuk ini ketemu ada tambahan bunyi akhir. Ini wa, huruf vokal W, wa. Terus ada bunyi akhir giok. Jadinya wak, wak. Wak, wak. Wak, wak. Ya, wak, wak. Wak. Bukan wak, wak, tapi wak, wak. Wak, wak. Karena Kuak. giok di bawah pertama ini ketemu dengan giok di samping. Wak. Giok ketemu giok dibaca K. Ingat itu ya. Ya, siap, Sen. Oke. Sip. Nah, ini juga sedikit penjelasan. Jadi mungkin aku bakal lebih banyak menjelaskan aja dulu tentang hurufnya. Nanti latihannya mungkin minggu depan. Minggu depan ada kelas nggak ya pas Blast Graduation Party? Nah, pasti nanti selama kita kelas, aku bakal ngasih kalian lebih banyak latihan. Ya, Oke. Kak. Nah, huruf ing selain berfungsi sebagai konsonan akhir, eng juga berfungsi sebagai konsonan bantuan untuk vokal yang tidak diawali konsonan. Nah, di sini aku ada contohnya, kayak contohnya Arini. Coba lihat. Huruf A pertama kan nggak ada tuh konsonannya. Ya. Ya kan? Sedangkan ri udah sepasang. Konsonan R dengan vokal I. Terus ni sudah sepasang juga. Ada konsonan N dengan vokal I. Nah, untuk nulis Hangul itu benar-benar harus lengkap dia. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Misalnya nih, kalian yang awal belajar nih kan, biasanya kan mungkin belum terlalu paham. Terus kalian misalnya nama kalian itu Arini. Nah, pasti mungkin kalian bakalan ngira cara nulisnya tuh kayak gini. Nah, misalnya nih ya, misalnya pernah ada yang kayak gini. Nah, si A-nya ini sendiri, nggak ada dia apa-apa di depannya. Nah, ini salah. Ini nggak tepat, jadi bukan gini cara nulisnya. Tapi yang benar adalah yang ini. Karena huruf A
pertama itu tidak punya konsonan. Makanya dibantu dengan dibantu dengan konsonan ing sebagai konsonan bantuan A supaya dia bisa berbunyi A. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga beberapa terdapat vokal yang dibentuk secara horizontal atau vokal tidur. Contohnya itu uyu, oyo, sama e. Jadi cuma ada 5 aja. Jadi ada 5 huruf vokal yang tidur. Atau maksudnya tidur ini bentuknya dia kayak vokal yang tidur, kayak bangunan yang tidur kayak gitu, mendatar. Iya, horizontal. Terus ada juga vokal yang dibentuk secara vertikal atau vokal berdiri, yaitu aya, oyo, i, dan seterusnya. Nah, ini bakalan dituliskan di sebelah kanan konsonan. Adapun contoh penulisannya seperti berikut. Oke, pertama, ini bacanya apa? Ada yang bisa baca? Saya Silakan baca aja. Ga. A. Nah, iok ditambah dengan A, jadinya ka. Terus S, iok, ketemu O, jadinya so. So, bukan so. So ya, bukan so. Ya, so. Terus iut ketemu wa. Nah, wa. Oke. Nah, ini ada latihan. Sebentar. Aku mau kasih kalian latihan langsung, tapi aku mau edit dulu. Bentar ya. Kalau masih ada kunci jawabannya. Oke, kalau untuk latihan biasanya aku encourage teman-teman menulis di buku tulis ya. Supaya kalian bisa tahu. Nah, ini nanti bisa difoto ke aku latihannya ini supaya aku bisa ngeliat tulisannya kalian. Kalau misalnya ada yang kurang tepat kan bisa aku koreksi. Oke, sudah. Aku akan share lagi screen-nya. Oke, dah. Silakan disusun. Dicoba aja dulu disusun. Nah, nanti kalian tulis di buku tulis. Bisa kirim ke aku. Kirimnya nanti ya, habis kelas aja. Jangan lewat PJ. Ya, PJ aja. Oke, aku kasih kalian waktu 10 menit untuk ngerjain. Nah, kelas kita sampai di jam 11.15 aja hari ini, tapi nanti mungkin aku akan panjangin sedikit. Oke, silakan dikerjain ya. Mau nanya, ini tinggal tulis jawabannya aja kan? Boleh, tulis jawabannya aja boleh. Oh, oke. Ya. Kak, sorry dong. Ya? Aku masih belum paham. Susunlah. Ini dikasih vokal lagi atau gimana? Coba ditebak. Menurutmu gimana? Tapi yang pasti ini aku nulisnya ini kayak bener-bener pure huruf pendukungnya. Jadi mungkin ada nanti huruf yang belum lengkap, kayak misalnya kayak contoh tadi Arini itu kan Arini. Dia kan huruf pendukungnya tuh A, real, I, nian, sama I. Nah, berarti aku bakalan cuma tulis kelima hurufnya ini aja. Untuk vokal bantuan ini aku nggak tulis kayak gitu. Jadi kalian yang menebak apakah dia perlu ditambahkan atau dia udah punya konsonan, pasangan konsonan kayak gitu. Oke. Aku sedikit men-challenge kalian. Berarti emang kita kayak nambahin
Iya Ada sih. yang ditambahin. Oh, ada yang ditambahin sama Ada yang ditambahin, ada yang enggak. Jadi kayak dia udah lengkap porsi hurufnya kayak gitu. Oh, oke oke. Oke. 10 menit ya. Oke. Oke, untuk yang udah di-keep dulu, nanti kita bahas. Kak, kalau nggak bisa semua nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kok, santai aja. Makasih, Kak. Ya. Udah Kak, udah selesai. Oke. Maaf, Dibikin Sam, aja aku dulu. belum. Iya, ya, Ya. nggak apa-apa. Kak, mau nanya, kalau udah selesai bisa dikirim di mana? Di PC Telegram aja bisa kok. Oh, ya. Makasih. Halo, mau Gimana? nanya nih. Ya, mau nanya apa? Kita diajarin tata Putus-putus.
Di chat aja kalau mau nanya. Suara putus-putus soalnya. Di chat Zoom maksudku. Jelek. Ya di chat Zoom aja, bisa kok. Oke, kita bahas aja ya. Jadi yang pertama ini kirin. Terus mal, so, Mal, sasem, sasem, ya. Sasem. Mana huruf? Sasem. Yang, Gom. yang, Gom. yang, Yang. Hama. Hama. sama, Hama. Rangi. kurangi, orai, kurangi. orangi, Horangi. Oke, mungkin ada yang belum terlalu paham. Gak apa-apa. oh, Yang won, Sui. sung, i. Won Won, sung, i. Oke. Wonsung. Jadi yang pertama itu kirin, mal, so, sasem, yang, yang, hama, kurangi, yomso, wonsungi. Yep, wonsungi, ya. Oke. Nah, ini gua udah bikin. Ini sebenarnya udah ada jawabannya sih. Kayak misalnya Jaehyun, kayak gini tulisannya. Yusa, tulisannya kayak gini. Kak, yang tadi itu Yang. apa artinya, Kak? Gimana? Yang tadi itu apa artinya? Kirin, mal, so itu artinya apa ya? Oke, nanti aku kasih tahu ya. Nanti pas aku share materinya tak isiin di situ translatannya apa. Itu nama-nama hewan. Ya. Oke. Next, putri. putri, Rina atau Lina. Rina. Hani. Andri. Gita. kita, Ya, Gita. Kayak gitar ya. Kalau kita baca Gita gimana sih yang benar? Gita, bukan Gita. Gita ya? Kita. Nah, berarti lebih cocok pakai yang ini. Kita. Kita. Oh, pakai Yep. kita, Kita. Oke. Nanti aku bakalan kasih materinya. Oke. Untuk hari ini segitu aja kelas materinya. Mungkin ada mau yang bertanya lagi? Kak, aku mau nanya dong. Ya. Itu
bisa nggak ke soal yang tadi? Yang mana? Ke soal yang tadi. Sorry. Yang ini. Gimana? Ada apanya mau tanyain? Yang nomor 5, Kak. Yang nomor 5. Ya, gimana? Itu kan apa yang ya ditambahin apa itu? Oh. Yang. Yang. Nah, jadi gini. Untuk yang aku pisah-pisahkan ini adalah kayak misalnya contohnya ini eng. Ini kan iyeng nih. Nah, iyeng yang aku tulis ini itu berarti artinya dia sebagai NG atau eng. Bukan dia sebagai konsonan bantuan. Berarti dia ini fungsinya sebagai eng. Terus contohnya misalnya nomor 8 juga. Kan ada hiat, o, real, a. Nah, ini berarti eng. Kayak gitu. Ada eng. Kayak gini gampangnya. Untuk H sama O kan udah satu pasang nih. Oke. Berarti dia udah satu pasang, tinggal kita tulis ho. Terus ada real sama A. Iya. Berarti udah satu pasang. Nah, ada NG, eng. Untuk iyeng, kalau dia berfungsi sebagai eng atau dibaca sebagai eng, dia akan ditaruh di antara pasangan konsonan vokal sebelumnya. Berarti kan kalau misalnya di sini yang mana lebih dekat? Yang ra kan? Engnya ini. Jadinya dia ditempatkan di bawah ra. Dibaca kurang. Kurang. Berarti huruf I yang terakhir, nah kan sendiri jadinya. Berarti dia nggak punya konsonan bantuan. Bukan nggak punya konsonan bantuan. Dia punya pasangan konsonan. Makanya di sini pas disusun itu ditambahin dengan iyeng. Tapi fungsinya berbeda dengan iyeng yang di bawah ra. Di mana iyeng yang temennya I ini adalah konsonan bantuan untuk huruf I agar bisa dibaca. Kayak gitu. Oh. Berarti yang di bawah itu dibaca eng ya, Kak ya? Oke. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Jadi kelas kita itu aja untuk hari ini. Thank you udah mau join di kelas ini. Dan sampai jumpa terutama di Blast Graduation minggu depan. Jadi buat teman-teman yang baru ini, minggu depan itu bakalan ada hari kelulusan untuk teman-teman semester lalu. Dan itu ditayangin di channel YouTube-nya Levos Bali. Jadi aku ajak kalian semua untuk ikut meramaikan acaranya supaya kalian juga bisa ada bayangan nanti kalian juga akan ada di posisi itu. Kayak gitu. Nah, kemudian penjelasan lain juga atau sedikit pengumuman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu kalau kursus ini gratis itu karena kursus gratis Bali disupport oleh Gereja Lifehouse. Dan ini Gereja Lifehouse ini terbuka atau open, jadi nggak cuman kalian yang dari latar belakang gereja aja yang bisa ikut kelas, tapi dari berbagai latar belakang pun bisa ikut kelas. Karena di sini kami pengen membantu kalian semua dengan program kursus gratis Bali ini, kayak gitu. Nah, kemudian sedikit juga tentang Lifehouse ini itu berpusat di Tokyo atau di Jepang, jadi dan baru-baru ini juga ada di Seoul. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada punya kesempatan atau misalnya kalian ke Korea nih, boleh tuh mampir ke Lifehouse Seoul-nya, terus pakai ada bahasa Koreanya kalian. Terus misalnya ditanya, oh kok bisa belajar bahasa Korea? Oh dulu aku belajar di kursus gratis Bali, di Lifehouse Bali. Nah mungkin ya kira-kira kayak gitulah bayangannya ya. Siapa tahu kan. Oke. Iya, pasti bisa. Nah, setelah kursus gratis Bali ini, itu bakalan ada acara lanjutan, di mana bakalan ada tayangan kebaktian dari Gereja Lifehouse Bali, yang akan juga ditayangkan nanti di channel YouTube-nya.
Nah, aku ajak teman-teman semua untuk ikut menonton dan meremehkan live chat. Siapa tahu nanti kalian bisa ketemu teman baru di situ dan kami pastinya bakalan welcome banget untuk kalian. Dan pastinya juga dari acara lanjutan ini bakalan ada message yang bisa menginspirasi kita semua. Karena di situ bakalan dibahas tentang Natal, kan kita mau Natalan nih, jadi bakalan ada perayaan Natal juga di tanggal 20 minggu depan. Nah, bakalan ada penjelasan tentang Natal, bagaimana di situ hal-hal baik yang Tuhan kasih ke kita, jadi bakalan menginspirasi banget dan bisa memotivasi kita semua. Jadi jangan dilewatkan, ikut nonton di channel YouTube-nya. Stay tune, nanti aku juga bakalan ada di sana. Jadi kita bisa sapa-sapa. Kalau misalnya kalian nanti nonton, boleh disebut tuh kalian dari Blaze Korea level 1. Oke? Nah, info yang lain juga, jadi kita di Live House ini ada yang namanya volunteer. Jadi kita setiap minggu atau setiap waktu itu selalu open volunteer ataukah sukarelawan. Jadi kayak contohnya aku di sini, aku termasuk volunteer karena aku membantu mengajar di Blaze Korea, membantu kalian untuk bisa belajar bahasa Korea. Nah, kita biasanya selalu open untuk volunteer. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang punya minat atau bakat di suatu hal tertentu, misalnya kalian suka edit video, ataukah kalian suka mentranslate, biasa mentranslate video, ataukah kalian suka anak kecil, atau mungkin kalian bahkan bisa salah satu bahasa, terus kalian pengen juga ikut mengajar kayak aku sendiri, nah bisa banget tuh untuk kalian daftar menjadi volunteer dengan cara nanti kalian bisa mengikuti Grow Course di akhir tayangan kebaktian dari Live House Bali. Nah, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyain ke aku tentang Grow Course ini. Jadi Grow Course ini adalah program untuk teman-teman sebelum bisa menjadi volunteer, istilahnya kayak trainingnya. Jadi bakalan ada hal-hal yang dibahas di situ, terutama tentang visi misinya Live House gimana, terus volunteer itu ngapain aja, terus apa aja sih yang bisa kita dapatkan lewat Grow Course dan volunteer ini. Nah, di situ nanti bakalan dibahas. Dan yang pastinya Grow Course ini juga gratis, sama kayak kalian ikut kelas sekarang itu gratis seterusnya sampai kalian lulus pun nanti sama sekali nggak ada biaya yang diminta dari kami. Jadi benar-benar pure gratis. Kemudian, aku rasa itu aja sih pengumumannya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan bisa tanyain ke aku. Aku ada di Telegram dan juga WhatsApp. Tapi mungkin aku bakalan agak slow untuk menjawabnya karena banyak banget di situ ada chat-chat yang belum bisa aku balas dengan cepat. Tapi aku usahakan aku bakalan bisa balas. Oke? Nah, aku pikir itu aja. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama ikut menonton kebaktiannya. Itu nanti bakalan start jam 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kalau misalnya kalian ada yang dari luar Bali, bisa banget untuk nonton di channel Live House Bali, atau mungkin ada yang dari Tabanan di sini, bisa nonton di Live House Tabanannya, atau yang dari Gianyar juga bisa nonton di channel Live House Gianyar. Nah, yang dari Singaraja juga bisa ikutan nonton di Live House Singaraja. Oke, sampai jumpa di YouTube. Jangan lupa untuk mention diri kalian, sebut kalian dari kelas mana, dan enjoy the live chat dan juga tayangan video kebaktiannya. Nah, di situ juga nanti bakalan ada pengumuman. Jadi bakalan nggak rugi sih untuk kalian bisa stay tune di YouTube-nya itu sendiri. Oke, thank you guys untuk hari ini. Manasau 반갑습니다. Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Oke, aku pikir itu aja untuk hari ini. Mungkin aku bakalan end kelasnya. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, aku tutup kelas ini. Terima kasih ya, Kak. 감사합니다, 쌤. 반갑습니다. 건주 다시 만나. 안녕. 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 안녕.